Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami dapat bertemu di muka dengan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Harapan kami, semoga pertemuan ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, dalam suasana yang berbahagia penuh hikmat ini, perkenankanlah kami memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah, yang segala nikmat, rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya senantiasa dilimpahkan kepada kita sehingga kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mengikuti pengajian rutin tanpa halangan suatu apapun. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke pangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita ke jalan yang benar beserta para keluarga dan sahabatnya sebagai sumber ilmu, pengetahuan dan hikmah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sesungguhnya umat yang mulia adalah umat yang masing-masing individunya saling tolong menolong dalam kebaikan, saling tolong menolong menolak kejahatan, membela yang dizolimi, agar tercipta suatu umat yang terbentuk, agar tercipta suatu umat yang terbaik di kalangan umat manusia, dan umat itu selalu beramar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim diwajibkan beramar ma'ruf nahi mungkar, tetapi tidak boleh mengikuti atau menyelidiki kekurangan orang lain. Karena mengikuti dan menyelidiki kekurangan merupakan perilaku yang tidak mulia yang dapat menimbulkan suatu kerusakan di tengah masyarakat. Jadi kita wajib menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada setiap orang di antara umat kita, tetapi tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain agar tidak menimbulkan kerusakan di tengah masyarakat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asri innal insana lafi husn illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya mentaati kebenaran dan menasihati supaya menepati kesabaran. Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar sedapat mungkin, menasihati orang untuk berbuat baik dan mencegah orang dari perbuatan yang mungkar. Perbuatan yang buruk tidak sama dengan mencari-cari kesalahan orang lain yang dilarang oleh agama, karena perbuatan tersebut pada umumnya didorong oleh nafsu yang tidak baik terhadap sesama muslim, dan perbuatan itu dilarang keras oleh agama. Setiap muslim diperintahkan bersangka bagus kepada setiap muslim sedapat mungkin. Jika seorang muslim mendengar bahwa saudaranya melakukan perbuatan mungkar dan ia tidak dapat mencegahnya, maka ia boleh mengadukan perbuatan saudaranya itu kepada sang penguasa melalui cara apapun yang tidak menimbulkan permusuhan. Melaporkan keburukan orang lain kepada penguasa yang berwenang tidak termasuk perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, saling berpesan dalam kebenaran dan kebajikan, dan saling mencegah keburukan merupakan perbuatan wajib yang tidak boleh ditolak oleh seorang mukmin pun. Dan perbuatan tersebut tidak termasuk mencari-cari kesalahan orang lain. Orang-orang yang beriman selamanya akan membantu dalam kebaikan, saling menasihati yang baik dan kesabaran, dan saling memerangi kejahatan yang membersihkan masyarakat dari penyakit.
karena penyakit kemasyarakatan dan kejatuhan moral lebih besar dampak negatifnya dari penyakit yang menimpa jasad kita. Kaum muslimin yang berbahagia, hendaknya kalian senantiasa saling menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Seorang yang bodoh atau sesat, usahakan kembali ke jalan yang baik dan benar. Janganlah ditinggalkan tetap bodoh dan sesat tanpa ada yang peduli kepadanya. Suruhlah generasi muda untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid-masjid agar kalian dan mereka mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikanlah pengertian kepada mereka bahwa setiap muslim wajib menghormati hak asasi muslim lainnya dan mencegah kezaliman daripadanya. Karena perbuatan semacam itu merupakan kewajiban di atas pundak kita. Setiap muslim adalah penggembala bagi muslim lainnya dan ia akan ditanya tentangnya. Tidak seorang pun boleh meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar selama ia masih dapat melakukannya. Siapapun yang melihat atau mendengar kemungkaran, maka ia wajib menghilangkannya. Janganlah ia merasa segan dan melakukannya, karena hal itu termasuk kewajiban baginya terhadap masyarakatnya, agar umatnya terbebas dari segala penyakit masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Surah Al-Imran 104. Dan jadilah sebagian dari kalian menjadi sekelompok orang-orang yang mengajak kepada perbuatan baik, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Imran 104. Nabi SAW juga mewajibkan setiap orang dari umatnya menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar tanpa berkecuali seorang pun di antara mereka. Beliau SAW bersabda, Man ra'ay minkum munkaran falyughayyirhu bi'adihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful imani. Siapapun di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka cegahlah dengan kekuatannya. Jika ia tidak mampu, maka cegahlah dengan lisannya. Jika ia tidak mampu, maka ingkarilah dengan hatinya. Yang sedemikian itu termasuk selemah-lemahnya iman. Andai kata setiap orang di antara kita mau menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, pasti tidak akan timbul satu kemungkaran pun di antara umat Islam. Sebaliknya, kebaikan akan bertebar di mana-mana, sehingga berkah dan kesehatan akan berkembang baik di kalangan masyarakat Islam. Termasuk juga agama kita akan tegak dan kuat. Umat kita akan baik, para pemuda akan tumbuh dengan baik, sehingga setiap individu muslim akan tolong-menolong dalam kebaikan, akan saling mengasihi dan peduli kepada yang lain. Maka segala unsur penyakit dan kerusakan tidak akan timbul di kalangan masyarakat muslim, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.